pagi dan selamat jumpa kembali anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran agama kita. Untuk itu siapkan dirimu, siapkan alat tulismu, dan mohon berkat Tuhan untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Tema pelajaran kita pada hari ini, bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Apa artinya bersikap kritis terhadap media massa? Kita mau melihat pengertian media massa. Media massa secara etimologis terdiri dari dua kata. Media terdiri dari kata medium, yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar, dan massa yang berarti kumpulan atau banyak. Sehingga bila digabungkan, maka media massa berarti menyampaikan pesan atau informasi ke banyak orang. Istilah media massa ini digunakan pertama kali pada tahun 1920. Istilah ini untuk menunjukkan media yang secara khusus dibuat untuk masyarakat luas, seperti TV, koran, majalah, radio, atau jaringan internet. Alat komunikasi ini sudah menjadi tren untuk semua orang tanpa kecuali. Media ibarat mata logam dengan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, media berdampak positif, seperti mendapatkan informasi. Di sisi lain, media juga berdampak negatif, seperti berlama-lama, ber-Facebook, sementara pekerjaan tertinggal. Nah, sekarang mari kita amati bagaimana pengalaman hidup tentang penggunaan media massa pada zaman kita sekarang ini. Coba amati di sini berbagai macam cara orang dalam menggunakan media massa. Lihat, sambil mengendarai sepeda motor, orang menggunakan medianya, bermain HP. Lihat, orang ini masing-masing sibuk dengan HP-nya. Dekat tetapi jauh. Dekat tetapi tidak ada komunikasi. Semua asik dengan media komunikasi yang digunakan. Lalu, dari apa yang kita lihat ini menjadi refleksi untuk kita. Kamu sendiri, saya sendiri, bagaimana dalam menggunakan media massa pada zaman sekarang ini. Nah, sekarang kita lihat media massa mempunyai pengaruh yang positif dan negatif bagi kita masing-masing. Pertama, kita melihat pengaruh positif dari media massa. Yang pertama, media massa itu merupakan media komunikasi. Kemudian yang kedua, media itu menjadi sarana penyebaran informasi. Nah, maka dengan cepat kita bisa mendapat informasi. Hitungan menit kita bisa dapat informasi apa yang terjadi di negara kita, bahkan di negara orang lain. Media itu sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Nah, lihat dengan adanya media, internet, kita dengan gampang bisa tahu bagaimana cara, misalnya untuk kita perempuan, bagaimana cara membuat kue, bagaimana bisa membuat hiasan-hiasan yang lebih menarik lagi. Nah, itu salah satu contohnya. Juga media itu sebagai media promosi dalam bisnis, maka sekarang lihatlah bisnis online sangat berkembang. Nah, lalu juga pengaruh positifnya memperluas jaringan pertemanan. Nah, lihat dengan FB, berapa ribu temanmu ya di dalam dunia maya.
Nah, ini pengaruh positif dari media massa. Nah, sekarang lihat di samping pengaruh positif, ada pengaruh negatif di dalam penggunaan media massa. Salah satu pengaruhnya adalah kita semakin susah, semakin sulit bersosialisasi dengan orang di sekitar kita. Tadi udah kita lihat contohnya ya. Nah, yang dekat dengan kita tidak kita sapa, tapi yang jauh dengan kita itulah kita sapa melalui WA atau FB kita. Kemudian yang kedua, tertinggal dan terlupakannya bahasa formal berkomunikasi, ya, bercerita. Sudah jarang orang bercerita, ya. Semua sibuk dengan Android-nya, HP-nya masing-masing. Kemudian pengaruh negatif yang berikut adalah kejahatan dunia maya. Maka sekarang itu ada juga penipuan-penipuan online, ya, dengan cepat bisa dibuat. Lalu yang pengaruh berikutnya adalah berkurangnya privasi pribadi. Nah, semua di medsos, ya. Tidak ada lagi rahasia. Apa yang dikerjakan semua ditunjukkan atau dipublikasi di dalam media sosial itu. Nah, lalu juga pengaruh negatif yang lain itu pornografi. Nah, sekarang kita lihat dengan perkembangan media massa tadi, apa yang perlu? Nah, yang pertama adalah perlunya membangun sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Berdasarkan kesadaran bahwa media massa dapat disalahgunakan untuk keperluan yang tidak senonoh, misalnya pornografi, perusakan nama baik, dan penipuan. Nah, keadaan ini menuntut kita untuk bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Hal ini perlu kita miliki karena banyak penyalahgunaan media massa. Secara khusus, dampak dari penyalahgunaan pers. Kebebasan pers adalah kebebasan media komunikasi melalui media cetak maupun melalui media elektronik. Kebebasan pers adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Namun, peranan yang bebas dan tidak bertanggung jawab menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kehidupan bermasyarakat. Kemudian perlu kita bangun sikap bijaksana terhadap pengaruh media massa. Untuk membangun sikap bijaksana, maka alangkah baiknya kita membaca pesan gereja dalam dekret tentang upaya-upaya komunikasi sosial. Inter Mirafica, artikel 9 dan 10. Dan bisa kamu baca di dalam buku paketmu, itu di halaman 51 dan 52. Dekret ini membuat pesan-pesan yang perlu kita simak. Sebagai penerima, pembaca, pemirsa, dan pendengar yang atas pilihan-pilihan pribadi dan bebas perlu menampung segala informasi yang disiarkan oleh media dan mendukung secara penuh hal-hal yang bernilai keutamaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebaliknya, kita perlu menghindari hal-hal yang menyebabkan timbulnya kerugian rohani, baik untuk diri kita sendiri atau yang dapat membahayakan sesama, atau juga menghalang-halangi tersebarnya informasi yang baik, serta mendukung informasi yang tidak baik atau yang buruk. Kemudian di artikel 10 itu
Di sana ditunjukkan mengenai kewajiban sebagai orang muda dan juga kewajiban orang tua. Kewajiban kaum muda yang pertama adalah kaum muda berusaha dalam memakai komunikasi sosial, belajar mengendalikan diri, menjaga ketertiban, kemudian berusaha memahami secara mendalam apa yang dilihat, didengar, dan dibaca. Artinya yang didengar itu yang harus kita pikirkan, ini baik atau tidak. Yang kita lihat itu pun harus kita pikirkan, ini baik tidak ini. Nah, yang kita baca pun harus kita pikirkan. Harus kita simak apa yang kita baca itu. Kemudian berkomunikasi dengan para pendidik, artinya para gurumu atau yang kamu rasa bisa memberikan pendidikan kepadamu, para ahli, untuk mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik. Nah, kemudian apa kewajiban orang tua terhadap media massa? Nah, orang tua menjaga supaya tayangan-tayangan atau terbitan-terbitan cetak yang bertentangan dengan iman, dengan tata susila, hendaknya jangan sampai masuk di ambang rumah tangga. Nah, jadi di sini kita diingatkan sebagai orang muda dan juga diingatkan orang tua kita. Nah, sekarang dari pembelajaran kita ini, sebagai kesimpulannya atau rangkumannya, pada hakikatnya media massa mempunyai pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, salah satu pengaruh positif tadi dengan adanya media massa mendekatkan manusia satu dengan yang lain. Nah, orang di Jakarta, kita misalnya di tebing tinggi, bisa dengan cepat bisa berkomunikasi. Dan bisa juga kita lihat wajahnya. Nah, ini kan dampak positif. Kemudian, dampak positif yang kedua, menyebabkan seseorang atau kita, saya, kamu, dengan mudah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di belahan bumi manapun. Nah, dunia ini tidak luas lagi. Dunia ini sudah sempit, ya, sudah ada di genggaman kita dengan adanya HP Android kita. Nah, lalu di samping itu, pengaruh negatif dari media massa. Media massa menjadi kepentingan bagi pemilik, penguasa, dan sponsor. Pengiklanan produk untuk melakukan berbagai rekayasa demi kepentingan politik maupun bisnis. Nah, sekarang dengan gampang semua ya. Nah, dengan adanya hal seperti ini bisa juga menjadi merugikan banyak orang juga ya. Nah, lalu lihat yang menjadi tugasmu. Yang pertama, kriteria apa yang sebaiknya digunakan dalam memilih informasi yang ada di media massa dan media sosialmu. Kriteria ya. Nah, kemudian yang kedua, buatlah contoh penggunaan media massa dan media sosial yang bijaksana dan yang tidak bijaksana di sekitarmu, atau juga yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-harimu. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikut. Tugas dikirim di dalam classroom kita.